Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, cukup banyak yang bertanya, terutama ibu-ibu ya, perempuan, tentang hukumnya perempuan yang sedang haid dan juga yang sedang nifas dalam membaca Al-Quran ya, atau hukum membaca Al-Quran bagi perempuan yang sedang haid dan perempuan yang nifas. Baik, pemirsa, dalam masalah ini memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang membolehkan sebagian, ada juga sebagian yang lain mengatakan tidak boleh. Dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, yang sebetulnya juga secara umum dalam kitab-kitab fikih yang lain kurang lebih sama disebutkan ya, dengan redaksi yang sedikit berbeda, baik itu fiqhus sunnah, baik itu al-fiqhul islami wa adillatu, al-fiqhu alal madhabil arba'ah, dan kitab-kitab fikih yang lain kurang lebih ya, saya baca intinya sama, hanya redaksinya saja yang ada sedikit perbedaan. Kalau dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, di sana dikatakan ikhtalafal fuqaha'u fi hukmi qiraatil haidhi lil Qur'an. Para ulama fikih mereka berbeda pendapat dalam masalah hukum membaca Al-Qur'an bagi perempuan yang haid. Fadhahaba jumhurul fuqaha'i minal Hanafiyah wasyafi'iyah wal Hanabilah ila hurmati qiraatiha lil Qur'an. Jumhur ulama atau jumhur pakar fikih dari kalangan madhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali, mereka mengatakan tidak bolehnya atau haramnya perempuan yang sedang haid membaca Al-Quran, nggak boleh. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqra'ul haidu walal junubu syai'an minal Qur'an. Karena berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan perempuan yang sedang haid dan juga orang yang sedang junub tidak boleh membaca sedikit pun dari Al-Quran. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang sebetulnya dalam sanadnya ada masalah ya. Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari fi Syarhi Shahihil Bukhari mengatakan tentang hadis tadi ya, fadha'ifun min jami'i turuqih. Itu adalah hadis yang dhaif, lemah dengan segala jalurnya. Jadi ada sejumlah jalur hadis tentang hal ini, larangan perempuan haid membaca Al-Quran, tetapi semuanya itu tidak ada yang kuat, semuanya lemah, semuanya dhaif ya dalilnya. Tetapi dalam fikih memang sering hadis yang lemah jika memenuhi kriteria tertentu dia bisa dijadikan sebagai dalil. Dalam masalah ini pun juga demikian ya. Mayoritas ulama dari 3 madhab kecuali madhab Maliki ya, mereka mengatakan perempuan yang sedang haid dan juga nifas itu tidak boleh membaca Al-Quran. Nah, di sana ada perinciannya. Dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah itu di sana dikatakan, famadhhabul Hanafiyah hurmatu qiraatiha lil Qur'ani walau duna ayah. Madhab Hanafi mengatakan perempuan yang sedang haid dan atau nifas ini tidak boleh atau haram membaca Al-Quran meskipun tidak sampai 1 ayat, tetap gak boleh. Hal itu jika ya, wadzalika idza qasadat al-qiraah, itu jika perempuan itu bermaksud membaca Al-Quran. Fa illam taqsidil qiraah bal qasadat as-sana awi dzikr fala ba'sa bih. Adapun kalau perempuan itu dia membaca ayat yang tadi cuplikan dari Al-Quran itu tidak berniat untuk membaca Al-Quran, melainkan untuk
memuji Allah, berdoa atau berzikir itu tidak apa-apa, ya. Misalnya bersin baca alhamdulillah, misalnya mau melakukan sesuatu baca bismillahirrahmanirrahim misalnya, itu tidak apa-apa dengan niat zikir atau berdoa, tidak dengan niat membaca Al-Qur'an, boleh. Begitu pula secara umum mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, meskipun mereka mengatakan tidak boleh, dalam kondisi tertentu mereka membolehkan. Untuk misalnya untuk perempuan yang mengajar Al-Qur'an misalnya, itu boleh dia membaca Al-Qur'an tapi tidak dengan runtut, melainkan dengan mengucapkan sepotong-sepotong yang dimana itu ijaznya, ya, ijaznya sebagai Al-Qur'an tidak tampak di sana karena sepotong-sepotong. Para ulama dari mazhab yang tiga ini membolehkan, ya, perempuan, seorang guru misalnya guru ngaji, dia boleh ngajar dan dia boleh memberikan contoh ayat, tetapi tidak membacanya secara runtut, melainkan sepotong-sepotong untuk diikuti atau untuk ditulis, itu boleh, bisa, ya, tapi tidak membaca Al-Qur'an. Pun mereka mengatakan membaca Al-Qur'an ini tetap saja tidak boleh meskipun dengan hafalan, ya, tetap saja tidak boleh. Ada yang mengatakan sebagian ayat, ada juga yang mengatakan satu ayat. Kalau menurut mazhab Hambali, kalau di bawah satu ayat boleh, kalau satu ayat lebih itu sudah tidak boleh kalau niat membaca Al-Qur'an. Jadi intinya tiga mazhab ini mereka mengatakan tidak boleh bagi perempuan yang sedang haid dan nifas membaca Al-Qur'an. Saya tambah sedikit. Tadi ada kondisi tertentu yang dibolehkan, ya. Sebagian mazhab yang bolehkan ini dari mazhab Syafi'i misalnya, kalau misalnya orang membaca Al-Qur'an, perempuan tadi ini, ya, itu tidak menggerakkan lisannya atau menggerakkan lisannya tetapi tidak ada yang mendengar, bahkan dirinya sendiri tidak mendengar apa yang dia baca, itu masih boleh untuk menjaga hafalannya, ya. Jadi misalnya lihat mushaf nih, nggak sambil megang mushafnya, misalnya dibukakan sama anaknya misalnya, atau dia buka pakai pelapis misalnya, dibuka atau pakai tunjuk gitu, ya, kayak lidi misalnya dibuka, lalu dia baca, tetapi tidak dengan memegang dan juga tidak dengan menggerakkan lisan, atau apalagi tidak sampai suaranya terdengar. Jadi hanya membaca gitu saja, mulutnya diam, tidak digerakkan, ya, tapi dia mengerti apa yang sedang dia baca, itu mereka membolehkan. Adapun kalau membaca Al-Qur'an saja, dia berniat baca Al-Qur'an, menurut mereka tidak boleh. Nah, kemudian menurut mazhab Maliki, para ulama dari mazhab Maliki mereka membolehkan. Dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah itu dikatakan, wa dhahabal malikiyah ila annal haidha yajuzu laha qiraatul Qur'ani fi hal istirsalid dami mutlaqan. Menurut mazhab Maliki, perempuan yang sedang haid itu dia boleh membaca Al-Qur'an selama darah haidnya masih mengalir, ya. Adapun itu karena takut lupa, ya. Adapun kalau misalnya wa amma idzan qata'a haidhuha fala tajuzu laha al-qira'ah hatta taghtasil. Adapun kalau darah haidnya itu sudah berhenti, ya, dia enggak boleh baca Quran. Dia harus mandi dulu baru boleh baca Al-Qur'an. Tapi kalau selama masih mengalir darah haidnya, meskipun sedikit-sedikit karena tidak selalu keluar gitu, ya, itu boleh baca Al-Qur'an. Adapun kalau sudah benar-benar berhenti, terputus itu darah haidnya, dia harus bersuci dulu, dia harus mandi dulu, baru dia boleh membaca Al-Qur'an. Ini menurut mazhab Maliki yang membolehkan perempuan haid dan juga nifas membaca Al-Qur'an. Pemirsa, terlepas dari mazhab fiqih ini, para ulama belakangan, ya, seperti Ibnu Taimiyah misalnya, dan yang kemudian diikuti oleh sebagian ulama dari kalangan Salafi seperti Syekh bin Baz misalnya, atau dari Lajnah Daimah di Saudi,
itu mereka membolehkan, meskipun mazhab Hambalinya ya, Imam Ahmad dan mazhab Hambalinya pada awalnya dulu itu mereka mengatakan tidak boleh perempuan haid dan nifas baca Al-Quran. Tetapi setelah masa Ibnu Taimiyah dan yang ke belakang, terutama Ibnu Taimiyahnya mempelopori mengatakan tidak ada dalil yang tegas dalam masalah ini. Tadi kan saya katakan Imam Ibnu Hajar sendiri dari mazhab Syafi'i dan juga Imam At-Tirmidzi ya mengatakan dhaifnya hadis tersebut. Hanya saja memang tadi juga saya katakan bahwa hadis dhaif dalam masalah fikih dengan kriteria tertentu itu bisa dijadikan sebagai dalil. Nah, Imam Ibnu Taimiyah mengatakan tidak ada larangan. Ya, tidak. Kalau misalnya ada pasti Nabi sudah mengatakan dan pasti sampai kepada kita, kata Ibnu Taimiyah. Karena memang tadi dalilnya lemah ya. Tidak ada larangan secara tegas yang menyebutkan perempuan haid tidak boleh membaca Al-Quran. Sehingga menurut menurut Ibnu Taimiyah yang kemudian diikuti oleh ulama setelah beliau, sebagian ulama setelah beliau, selama perempuan dalam membaca Al-Quran itu dia tidak memegang mushaf, banyak ulama yang membolehkan, terutama kalau lupa hafalannya hilang ya, itu boleh. Nah, satu lagi yang terakhir adalah masalah memegang mushaf bagi perempuan yang sedang haid dan nifas. Para ulama mengatakan bahwa para ulama sepakat ya, dalam kitab-kitab fikih itu disebutkan bahwa para ulama sepakat perempuan yang sedang haid dan nifas itu tidak boleh memegang mushaf ya, karena la yamassuhu ilal mutahharun, tidak boleh memegangnya Al-Quran yang terdapat dalam mushaf itu kecuali orang-orang yang suci, orang-orang yang atau tidak dalam kondisi haid tadi itu ya, kecuali orang yang boleh hanya orang-orang yang suci ya. Memang kemudian nanti seseorang tidak dalam toharoh itu seperti apa ya. Dalam hal ini memang orang yang junub, haid dan nifas itu termasuk yang tidak dibolehkan. Adapun kalau orang dia dalam keadaan tidak berwudu saja tapi dia suci pada dasarnya ya, dia tidak sedang menanggung hadas, dia suci, nah itu memang ada perbedaan pendapat, boleh enggak orang yang tidak ada wudu memegang mushaf atau tidak. Tapi kita tidak sedang berbicara masalah ini, kita bicara masalah perempuan yang haid dan nifas. Itu para ulama sepakat mereka tidak boleh memegang mushaf Al-Quran. Kalaupun memegang harus memakai pelapis atau kaos tangan misalnya, atau kain, atau pakai tunjuk, atau suruh bukain orang lain. Dia silakan membaca kalau dia mau membaca. Pemirsa, demikian sedikit yang bisa saya sampaikan tentang hukum membaca Al-Quran bagi perempuan yang haid dan nifas. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dan manfaatnya ya. Di sana ada yang bolehkan dan ada yang tidak membolehkan, tinggal nanti kembali kepada Anda ya, ibu-ibu terutama dan para perempuan yang sudah balik, lebih cenderung kemana nanti bisa dilakukan tersendiri sesuai kasus atau kondisi yang sedang dialami ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dan manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.